Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kita sakit lagi. Alhamdulillah. Bukan apa masih ada ya. Acara ini Kata bisa memberi. Makin seru lagi karena kita akan kedatangan teman ngobrol, teman pergi, yaitu Abah Ing Rosemary. Siapa yang gak kenal sama Rosemary ya? Punk Rock Show itu salah satu dari lagu yang ngehits banget. Dulu juga sekarang masih banyak orang-orang yang ngedengerin Punk Rock Show. Seperti apa keseruan kita di program Pergi? Tentu ikuti terus ya program ini sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Alhamdulillah teman pergi yang Allah muliakan, saat ini saya sudah bersama dengan Abah Ing Rosemary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini jadi deg-degan. Deg-degan. Saya juga deg-degan nih. Soalnya legend nih. Kalau buat saya mah ini kenapa deg-degan karena segmentasi atau sebuah konten atau sebuah acara yang jarang saya lakukan, dan pengen saya lakukan dari dulu. Mudah-mudahan terus ya dipergi. terus gantiin Ustaz gitu. Aduh, berat. Luar biasa. Siap. Berangkat kan? Skuy istiqomah. Siap. Perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat. Amin. Kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman pergi, bicara Rosemary, ini grup band yang sudah legend banget tahun 97 ya. Amin. Berawal Legend dari belum jauh. Masih sebatas hobi. Ini berawal dari anak-anak skateboard ya. Skateboard. Betul ya, Pak. Tapi Pak Ustadz, ini sebelum Gimana, kita ngobrolin lebih lanjut gitu ya. Siap. Tadi itu doa keberangkatannya panjang sekali ya. Panjang sekali. Baru saya dengar loh, Pak Mau yang Ustadz. panjang mau yang pendek? Nah, itu teh emang ada versi panjang, versi pendek. Ya. Kalau dari terjemahannya itu kayaknya luar dalam banget. Dalam banget, Bah. Iya. Jadi kita minta perjalanannya biar berkah, biar selamat, biar aman gitu ya. Iya. Dan memang kalau lihat mengenai doa itu banyak banget ya. Betul. Kita keluar rumah juga ada doa yang paling populer. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dalam perjalanan itu doa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Baik, Abah Ing. Iya. Panggilnya Abah Iing atau gimana nih? Boleh lah, Bah. Kalau orang-orang sekarang Abah udah aja mulai ini Abah Iing. Abah Iing aja ya. Mungkin juga abah-abah. Allah. Tapi nggak kelihatan ini khas kumis sama jenggotnya Sedikit ya. ya. Kita udah protokolan ya. Protokoler. Ini katanya buah dari apa adanya azam. Bukan azam, nazar ya. Iya. Azam. Ada nazar. Soalnya saya Abah nggak tahu. Nah, Abah tahu. Saya nonton tuh Abah bareng Anji dan Ipang. Yang waktu di Soreang itu, Bang. Oh, itu. Menuju ngopi teh ya geningannya. Keren. Keren dan ternyata hikmah dari nazar ini banyak yang endorse juga, Abah. Nah, itu luar biasa uniknya gitu. Unik. Kalau kita ngobrolin kumis sama jenggot, tadinya emang punya kaul ya. Oh iya. Ini kenapa dari si pandemi ini teh nggak hilang-hilang, ya udahlah. Sebelum ketemu lagi sama dunia hiburan, iya betul, dunia
biasa dilakukan. Nggak mau dulu potong kumis sama jenggot nih. Oke. Udah setahun setengah lebih. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Ya udah, alhamdulillah. Ya, Oke, mungkin oke. rezekinya dari sini juga. Rezekinya. Rencana Allah misteriusnya. Keren, atau rencana Iya kan? Allah aja. Iya, rencana Allah luar biasa sekali gitu. Termasuk juga di episode kali ini tidak ada yang kebetulan ya teman pergi. Saya bisa ketemu sama legend ini nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Asli ngefans banget lah ya. Saya ngikutin banget di YouTube. Termasuk lagu Punk Rock Show. Waduh, katanya lagu yang buat saya lagunya Giung. Giung, sering dia main. Tapi dia tiap minggu gitu ya, bertahun-tahun, belasan tahun gitu ya. Tapi alhamdulillah di legendin mungkin ya sama orang-orang. Alhamdulillah. Lagu yang saya ciptakan itu. Wois. Ya. Masya Allah, keren banget. Oke, Bah, kita hari ini mau ngebahas tentang nafsu, Bah. Waduh. Pas pisan temananya. Pasnya, maksudnya kenapa melihat saya jadi bernafsu gitu ya? Karena banyak sekali nafsu-nafsu negatif kayaknya. Orang negatif. Oh, enggak juga. Nafsu ya, ini jadi satu bahasan yang sebetulnya banyak yang pengen saya tanyakan gitu. Iya. Masuk ke Pak Ustadz. Siap. Nafsunya nafsu apa dulu nih? Nafsu apa dulu? Kalau saya lagi mikirin es campur ini. Siang-siangnya. Aduh, nikmatnya kalau nggak puasa mah ya. Tapi lagi bulan puasa, nggak boleh. Lebih nikmat puasa ini. Lebih nikmat, betul. Jadi kalau bicara mengenai manusia, namanya manusia itu kan makhluk yang tidak pernah steril, suci dari kesalahan. Jadi semua kita pasti punya dosa. Bisa jadi dosa Ustadz Deden lebih banyak daripada Bah Iing. Betul nggak, Bah? Dosanya Ustadz Deden mungkin pintar berkata, tahu dalil, tapi bisa jadi sedikit mengamalkan. Tapi seorang Bah Iing ini, Masya Allah, sedikit dalilnya, pengetahuan agamanya, tapi banyak melakukan amal solehnya. Bisa jadi ya, Bah ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya, mudah-mudahan. Jadi semua manusia pasti melakukan kesalahan. Dan dalam diri kita itu selalu berkompetisi yang namanya 3 nafsu. 1 nafsu amarah, 2 nafsu lawamah, dan 3 adalah nafsu mutmainnah. Amarah, nafsu lawamah, ketiga adalah nafsu mutmainnah. Pernah dengar mungkin kalau mutmainnah? Pernah dengar, cuma untuk definisinya kayaknya belum ya. Iya. Baik. Ya, nafsu yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah dorongan untuk melakukan perbuatan dosa, dorongan untuk melakukan kesalahan, dorongan untuk melakukan pelanggaran, kemaksiatan, dorongan. Ya. Jadi ketika seseorang selalu senang dan suka melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, maka hakikatnya dia sudah terjebak pada yang namanya nafsu amarah. Ghibah, fitnah, ya. Amarah. Iya. Ghibah, fitnah, dusta, gunjing, iri, gitu kan, dengki, julid, gitu. iri, dengki. Nah, itu kalau orang sudah banyak melakukan itu dalam kesehariannya, maka dipastikan dia sudah terkuasai oleh nafsu yang namanya nafsu amarah. Jadi nggak senang berbuat baik itu, senangnya ya berbuat kebawanya negatif aja terus ya. Selalu negatif. Berarti lingkungan pun bisa disebut amarah. Ya, ketika seseorang kemudian bergaul di lingkungan-lingkungan yang ternyata ini mah cenderungnya ke nafsu amarah nih, cenderung kepada keburukan, maka orang tersebut kalau tidak kuat imannya, tak kuat juga dengan keyakinannya terhadap Islam, maka yang jadi bahaya itu adalah terwarnai oleh lingkungan. Yang keren itu adalah mewarnai lingkungan ya. Tapi kalau terwarnai lingkungan, kebawa, tercemari, jadi sama-sama melakukan nafsu amarah, ini yang bahaya. Ini tingkatannya amarah ini paling bahaya. Ya, amarah ini paling bahaya. Nanti ada yang kedua, yang agak mending, ini adalah nafsu lawamah. Nah, kalau nafsu lawamah ini nafsu yang orang ketika melakukan kesalahan itu nyesel gitu. Nah, jadi ada penyesalan gitu. Iya. Ketika saya melakukan dosa, saya melakukan kemaksiatan, saya dusta, saya iri, saya dengki, saya julid, lantas ada dalam hati ini perasaan salah saya. Bukan hanya hati nyesel. Kecil ya, kadang hati besar ya. Betul. Berarti saya di kategori ini sehidup. Apa-apa nu
katilu abah mah nafsu mutmainnah. Yang ketiga ini nafsu mutmainnah mah adalah nafsu yang memang senangnya melakukan kebaikan aja. Aduh. Kayak sekarang kan diajakin sama Akeo sama Kang Arya, bah orang konten bareng nih pergi, ayo. Itu nafsu mutmainnah. Itu mutmainnah tuh maksudnya lebih ke cenderung ke positif, senang kepada kebaikan. Ya, walaupun tidak disengaja gitu. Maksud tidak disengaja gimana? Misalkan ya kita melakukan hal kebaikan, menurut orang lain itu merupakan kebaikan, tapi buat kita hanyalah ya biasa aja. Oh gitu. Biasa aja ya, karena memang udah sering melakukan kebaikan ya. Iya, misalkan jadi kadang kita menganggap biasa. Nggak bisa menilai bahwa itu adalah dorongan untuk berbuat kebaikan. Oke. Gitu. Emang sudah saya rasakan. Ada pengalaman ya, Pak? Kisah nyata ya? Kisah nyata nggak cuma 1 atau 2 orang. Iya. Bahkan untuk beberapa orang di lingkungan saya sekarang, terutama di Bandung dan di bidang terutama di bidang entertain juga. Betul. Ini apakah orang seperti itu karena mencakup umur? Enggak, atau tidak dibatasi oleh umur gitu. Keseganan tersebut. Keseganan. Sebetulnya enggak juga ya. Kalau bicara umur sekarang juga Abah juga ngikutin lah fenomena sekarang. Banyak juga anak-anak muda yang melakukan sebuah perubahan gitu kan ke arah yang lebih baik lagi. Mereka juga mungkin dari usia bisa jadi di bawah kita. Tapi karena keimanan yang kuat, kemudian kebaikan yang memang terus ya, kalau di program pergi ini Skui Istiqomah itu memang yang paling berat dan menjadi tantangan rintangan itu adalah keistiqomahan. Kalau untuk hijrah, melakukan sebuah perubahan dari yang buruk ke baik, mengawali mudah. Tapi yang berat ini adalah bagaimana kita teguh pendirian, kuat ya, teka anginan, teka hujanan gitu kan. Tetap aja teguh dalam pendirian. Ini yang memang yang sulit. Maka salah satu kunci biar kita istiqomah, tetap berada di jalan Allah, tetap berada di nafsu mutmainnah ini adalah memang lingkungan ya. Lingkungan itu ngaruh banget. Ngaruh pisan. Itu yang bikin godaan. Betul. Iya, betul. Dan ini juga memang kalau bicara lingkungan ini sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhaliluhu. Jadi seseorang itu tergantung pada agama kawannya, pada agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu, maka perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Ya, kalau kita berkawannya dengan seorang penjual parfum, kita minimal mah pecretan gitunya. Iya. Atau minimal nama kita menjadi harum gitu ya. Karena kitanya bergaul dengan yang baik. Tapi kalau kita bergaulnya dengan yang nggak baik, minimal lah nama baik kita menjadi buruk gitu ya. Maka di sini penting kita untuk cerdas dalam memilih lingkungan. Tapi kalau saya bergaul sama tukang sampah, tapi tukang sampahnya baik sekali dan soleh sekali, itu keren. Saya menjadi ikut bau. Enggak juga. Itu kan hanya perumpamaan aja. Perumpamaan. Siap, benar. Kalau di dalam keterangan itu kalau kita bergaul dengan pandai besi ya, minimal kecipratan panasnya ya. Ketika kita bergaul dengan seorang penjual parfum, kita pun akan terbawa harumnya gitu. Wah, luar biasa Bahing. Kalau masalah tentang nafsu emang luar biasa sekali, terutama buat tantangan buat para teman-teman yang bekerja di bidang entertain. Kenapa dia entertain, Bang? Entertain seperti yang kita tahu. Iya. Untuk budaya kita di budaya timur. Iya. Terlalu besar apanya ya? Terlalu penilaian. Nggak semua penilaian menjurus ke satu arah kan. Iya. Tapi emang penilaian dari entertain untuk si budaya timur kan kadang-kadang emang suka didiskreditkan dalam artian negatif. Betul. Bentuk entertainnya seperti apa? Mungkin kita balikin lagi ke teman-teman semuanya ya. Iya. Saya nggak bisa bilang bahwa ini adalah positif atau negatif, hitam putih, minyak atau air, atau yin atau yang atau apapun itu gitu ya. Itu balik lagi kan teman-teman semuanya, positif negatifnya Anda yang menilai. Cuman untuk di tingkatan nafsu untuk di dunia entertain emang sangat besar sekali. Tantangannya. Betul. Challenge-nya luar biasa sekali. Nggak bisa kita pungkiri dan kita selesaikan hanya untuk balikin telapak tangan lalu
untuk beres dalam satu masalah. Betul. Jadi hawa nafsu dalam entertain sangat besar dibandingkan kedamaiannya. Ya kan? Jadi dorongannya lebih besar ya untuk bisa kita energi positif, energi negatif tersebut. Amarah. Betul. Amarah ini yang luar biasa sekali dalam dunia entertain. Bahkan tidak akan saya pungkiri, nggak akan saya ngewaduh lah musik itu mah gitu. Semua hal yang negatif di dunia entertain emang pernah saya lakukan. Misalkan. Ini betul satu bentuk kejujuran. Betul. Mau negatifnya seperti apa ya silakan Anda yang menilai lah. Bukan saya sebutin A atau B atau C dan lain-lain gitu. Nah ini sehingga saya kalau flashback ke amarah tersebut, jadi ada penyesalan yang tadi lawamah yang saya bilang ini konyol sekali untuk melakukan hal seperti itu, gitu kan? Betul. Karena sebetulnya tidak membantu apapun, dengan hal yang negatif atau picik atau sirik atau apapun itu, nggak membantu untuk kita lebih menjadi orang yang lebih baik di dunia entertain menurut saya, gitu kan? Jadi kesimpulannya mungkin saya bisa bilang begini, rezeki di dunia entertain itu sudah ada slotnya masing-masing, ya kan? Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing buat teman-teman semuanya. Nggak perlu takut ya? Nggak perlu takut gitu. Di dunia entertain kan kadang jahat ya. Siapa kuat, siapa bertahan. Saling sikut, ngarawu kusiku ada. Gitu. Nah, ya mungkin penilaian saya seperti itu. Allah itu sudah memberikan rezekinya masing-masing. Mau kecil, mau besar, itu semuanya rolling kan? Betul. Keren itu. Jadi, pemikiran Abah nih. Iya, ketika kita sekarang lagi oke, teman-teman yang lain sedang tidak oke, mungkin di kemudian hari saya yang tidak oke misalkan. Bisa jadi kan? Iya kan? Namanya kehidupan bagaikan roda ya, perputarannya di sini. Betul nggak Tad? Ini maaf ini hanya betul Bah. Ini karena ini sepengalaman saya gitu selama hidup di dunia entertain, kita nggak semuanya merasa ada untuk hidup untuk entertain gitu. Dan tidak selalu di atas ya. Iya, begitu. Ini kalau pesan buat ya qadarullah juga ya, kebetulan juga yang nonton juga ini beragam ya. Kalau yang nonton dari kalangan entertain Bah, ngasih semangat buat teman-teman yang di tengah kondisi pandemi ini kan nggak sedikit Bah ya, yang mereka kemudian jadi galau, risau, jadi nggak tenang gitu Bah. Ya khususnya di Bab Rizky nih, Abah mungkin bisa ngasih suntikan semangat gitu Bah. Suntikannya seperti ini mungkin kalau saya bilang, kita nggak muluk-muluk itu Allah memberikan banyak kita akal gitu kan. Allah memberikan banyak kita apa yang harus kita lakukan, solusi ya. Nggak harus terus diuap Anda apa ya, disuapin gitu kan, bahwa kamu harus begini, kerjaan kamu begini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di luar zona nyaman kita sebetulnya. Betul. Kita kadang-kadang terlalu nyaman sama zona nyaman kita, sama zona kerjaan kita, sama bidang kita. Ternyata di luar sana, di kiri kanan Anda semuanya ini banyak juga lubang yang bisa kita isi. Iya, betul. Kalau kita ikhtiar dan mau mencoba sebetulnya. Betul. Karena karakter menurut saya ini karakter orang-orang kita takut untuk mencoba. Takut untuk mencoba. Ya kan? Masalah untuk hawa nafsunya seperti apa ya Anda yang bisa menilainya dan bisa mengkondisikannya gitu. Betul. Kalau ini bukan bidang saya, ya udah. Ini mungkin ada lagi nih sebelahnya apalagi gitu. Betul. Dan jangan takut gagal ya. Nah, takut gagal. Ini kan skupnya ketika pandemi ya. Iya. Ya kan? Karena yang sudah saya rasakan banyak sekali teman-teman yang ketika sebelum pandemi jor-joran, hedon, bagus, keren, produktif dan lain-lain. Ketika pandemi gak ada sama sekali. Parem sama sekali. Itu penilaian saya ya. Iya. Menilai Anda semuanya gitu, ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti apa. Itu penilaian saya, itu hak pribadi saya. Betul. Tapi saya lihat ada juga beberapa orang yang survive melakukan hal di luar zona nyamannya. Misalkan ya, beliau adalah seorang di entertain yang hebat sekali,
Tapi ketika pandemi beliau menjadi seorang tukang masak yang hebat sekali misalkan, atau tukang otomotif, tukang bengkel yang hebat sekali. Nah, ini kan jadi satu ketimpangan. Dalam artian, loh, ternyata ada bakat yang tidak kita lihat ketika dia sebelum pandemi gitu. Dan nggak gengsi ya, Pak? Jagoan sih main layangan anak misalnya. Ya, nah itu maksud saya, dan tidak gengsi. Itu keren sekali, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa keluar out of the box dari zona nyaman untuk bisa survive gitu. Karena kita belum tahu nih kapan nih beresnya gitu. Betul, kan. Betul, Pak. Apalagi jangan ngobrolin dulu dunia entertain, dunia pendidikan aja. Belum beres. Sekolah ya. Iya kan. Jadi mudah-mudahan sih kita survive dan sehat aja. Amin. Alhamdulillah, Bah. Nggak kerasa, Bah ya. Ini hawa nafsunya luar biasa. nafsu. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang ringan ini dapat ilmu. Semoga Allah memuliakan kita selalu. Dan mudah-mudahan kita selalu dicondongkan pada nafsu mutmainah ya, nafsu dorongan untuk selalu senantiasa berbuat kebaikan. Dan ketika kebaikan itu dilakukan, maka dipastikan janji Allah adalah benar, janji Rasul adalah benar, kita akan dapat ketenangan. Jadi kalau cari ketenangan ya, yuk mari sama-sama kita untuk mengarahkan nafsu kita, mengendalikan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainah. Terima kasih banyak Abah Iing Rosemary. Mau bikin band kita? Apa band? Mutmainah. Keren. Kita Mutmainah band. Lam dan lain-lain. Mutmainah band ya. Pak Ustadz sebagai vokalisnya. Setuju nggak? Setuju. Mantap. Kan Lam dulu pernah bikin katanya bintang kecil ya, yang unik-unik. Nah, kita unik juga nih. Mutmainah. Mutmainah band. Pimpinan Ustadz Deden. Anda pimpinannya di bahasanya kayak pimpinan. Bah, terakhir nih, Bah. Iya. Ini sesuai permintaan dari produser dan kawan-kawan. Ya. Kalau penyanyi ini kita biasanya suka nembak biar teman-teman juga nggak penasaran. Abah Iing Rosemary, collab bareng di program pergi, tapi khasnya mana dong? Minimal lah 1-2 lagu gitu. Oh nyanyi ya. Kalau saya sedikit dulu bait lah. Satu lagu yang luar biasa sekali. Apa yang nih? Tidak akan pernah saya lupa, karena selama tur dulu ya kalau bulan puasa. Iya. Selalu ngapalin lagu ini. Aduh, ada ya. Obat hati ada 5 perkaranya, itu kan? Oh, yes, betul. Yang pertama, aduh, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Dua helanya. Biar penasaran. Iya, penasaran. Cek aja di Instagram. Nanti saya bikin lagi lagunya dari Kopi. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Abah. Insya Allah teman-teman yang Allah muliakan, nanti kita akan lanjutkan untuk program ini sampai selesai kita Ramadan. putar-putarnya di Madinah ya. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Ya di Dubai atau di Qatar atau di Insya Allah Bah. Di Lamborghini tehnya. kan Allah ini sesuai dengan prasangkaan hambanya. Iya. Ketika Abah bilang Madinah, kun fayakun, Bah. Amin. Kobol ya. Sama produsernya, sama kru Didi Musik. Bareng-bareng. Langsungnya kaditunya kamu. Ya langsung. Bikin video klipnya, Pak. Iya. Rosemary. Nanti mau ngobrolnya pakai onta ya. Keren. Alhamdulillah sudah sampai nih di rumahnya Abah. Ini rumahnya keren di kawasan Satra Duta. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Badai ngopi lah. Bingung nggak jawabnya. Alhamdulillah pergi ya, tiap hari Bah, insya Allah selama Ramadan ini jam 5 sore dan hanya di channel Mabruk TV. Mabruk TV. Maaf kalau saya ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan, tapi bermanfaat mudah-mudahan. Insya Allah. Mabruk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Mary de Rosemary. Nah teman-teman semuanya harus subscribe, like,
and share atau komen juga di channelnya Mabruk TV, karena luar biasa sekali Mabruk TV ini ada satu program bernama Perjalanan Religi bareng Ustadz Deden. Teman-teman, ini tayangnya setiap bulan Ramadan jam 5 sore. Jadi teman-teman, ayo semuanya, mari kita ngobrol-ngobrol, mari kita cari hikmahnya, manfaatnya di Mabruk TV.